bahwa itu nanti akan ada penggelontoran dana yang sangat luar biasa ketika Satrio Pinilih itu akan madeg dadi ratu. Iya. Dana mana muncul? Ya, muncul. Dananya luar biasa. Luar biasa, dan itu sudah tercatat di dalam waktu itu kalau tidak salah yang menulis Ronggo Warsito ya. Teman-teman dari Cakrawala Institute pada umumnya saya untuk bantuan doanya, semoga yang akhir-akhir ini diviralkan dan disampaikan oleh Romo Suryo pada Ibu Ratu Langit memang betul-betul akan terwujud dan terlaksana. Antara lain ada dua sisi. Yang satu, terpilihnya seseorang yang nanti akan mengayomi seluruh kultur budaya yang ada di Nusantara, Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin termasuk Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimanapun kita itu anak cucunya orang kaya, dan kekayaan itu masih real ada. Tentang hadirnya Satrio Pinilih itu kan juga sebenarnya bersamaan dengan mulai terbukanya dana amanah. Kalau secara kultural memang itu nanti akan bersamaan ya, bahwa Dana mana? sesuai dengan janji leluhur kepada kita, Ya. janji leluhur bahwa itu nanti akan ada penggelontoran dana yang sangat luar biasa ketika Satrio Pinilih itu akan madeg dadi ratu. Iya. Dana mana muncul? Ya, muncul. Dananya luar biasa. Luar biasa, dan itu sudah tercatat di dalam waktu itu kalau tidak salah yang menulis Ronggo Warsito ya. Okay. Ronggo Warsito ada itu tulisan itu. Nah makanya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang katanya bangsa yang mencangkeman kok saya rasa enggak. Karena kaya raya. aslinya kita itu dibunuh secara kultur. Dihilangkan muara-muara yang bisa menjawab tantangan ke depan, sehingga kita harus dicekoki dengan hal-hal yang yang katanya sangat demokrasi dan lain sebagainya. Ternyata kita tidak bisa, demokrasi di kita itu menjawab tantangan ke depan, nggak bisa. Kita itu sebenarnya kalau bicara demokrasi itu ya Pancasila itu. Jadi Pancasila itu menjawab tantangan ke depan, semua kebudayaan itu mengacu pada itu. Karena di sana ada Tuhan, ada kesusilaan, ada kepemimpinan dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya perlu dijadikan satu momentum untuk bisa kita berubah ya ke depannya. Karena perubahan kita tidak hanya pada persoalan teknologi, tapi pada filsafat, pada pemahaman tentang sebuah bangsa, pemahaman tentang sebuah negara, pemahaman sebuah filosofi dan lain sebagainya. Ini menjadi jawaban ke depan sebenarnya. Ampun. Ampun, ya, terima kasih Pak Jen. Jadi teman-teman dari Cakrawala Institute pada umumnya saya mohon untuk bantuan doanya, semoga yang akhir-akhir ini diviralkan dan disampaikan oleh Romo Suryo pada Ibu Ratu Langit memang betul-betul akan terwujud dan terlaksana. Antara lain ada dua sisi. Yang satu, terpilihnya seseorang yang nanti akan mengayomi seluruh kultur budaya yang ada di Nusantara, Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin termasuk Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimanapun kita itu anak cucunya orang kaya, dan kekayaan itu masih real ada. Tinggal kekayaan itu bisa kita mengambil atau tidak. Akan tidak menjadi bisa kalau kita sangat ambisi untuk memiliki tanpa punya rasa daya juang demi kepentingan bangsa. Wong bangsa ini sik korat karit tok sik mikir wetenge dhewe itu ya. Kalau saya pakai istilah orang. Jadi kelemahan bangsa Indonesia itu seperti ini. Ini yang ke atas segini, ini ke samping, yang ke atas pendek, yang ke bawah dalam. Nah, mestinya mencari Sang Maha Kuasa, keyakinan boleh, apapun keyakinan silahkan, nyedit boleh, ndaplang boleh, jongkok boleh, dingkluk boleh, tapi ojo nemen-nemen, nanti senting kamu itu, gila kamu. Yang penting silaturahmilah ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Kalau dulurmu buka warung apa iko, kita kok ya warung rujak, kowe nandura capar sapa ora iso didol rono, paribasane seperti itu. Dan jangan lupa,
wujud saya, wujud Allah atas kemurahannya adalah bumi. Allah apa bedanya? Coba beda O sama A saja. Kalau A itu bisa dilihat, kalau O itu ada yang tidak bisa dilihat. Kalau O itu misalnya Howo, ini nggak bisa dilihat, tapi kan ada ya. Tapi kalau alam semua bisa dilihat tapi terbatas. Wah, itu jutaan bintang di langit, berapa jumlahnya ya, paling mau bilang jutaan aja, berapa juta koma berapa ya nggak tahu gitu loh ya. Nah, demikian juga hidup yang di depan mata kita ini, hidupnya siapa? Jahat, hidup saya yang di depan mata saya. Nah, kalau hidupnya jumlahnya berapa ya akan tahu tuh. Artinya manusia itu boleh tahu dan harus tahu, tapi jangan merasa sok paling tahu lah ya. Yang ke dalamnya keyakinan terhadap kekayaan alamnya yang disampaikan Dr. Sri tadi itu tidak begitu diurusi karena ditipu oleh bangsa lain, disuruh berkaya supaya mencari sesuatu yang gaib, terus mencari di awang-awang sana. Ya telek blekok liwat ya, lek duwe enggak yang ngiler tok gitu loh ya. Kesalahannya di sini. Jadi anak-anak muda khususnya bolehlah agama memang masih penting ya. Karena proses evolusinya masih lambat sekali untuk menuju dalam satu makrifat yang tinggi. Tapi untuk anak-anak muda eranya sudah era digitalisasi. Sesuatu harus bisa ilmiah dan rasional gitu.